Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan yang sudah menyempatkan hadir di kelas online atau webinar online. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Kalau yang sering mengikuti webinar saya atau kelas online saya mungkin sudah kenal saya. Nama saya Radinal Bakri, kemudian gelar S1 SD dan gelar S2 ME. Nah, untuk pendidikan terakhir saya S2 Teknik Sipil, kemudian konsentrasi struktur. Kemudian alamat email saya, kalau ada pertanyaan bisa juga melalui email. Nah, untuk selanjutnya pengalaman saya di bidang konsultan untuk perencanaan dan pengawasan. Judul pengenalan Revit 2020 ini sengaja saya angkat ketika pembahasan sebelumnya, di mana kita bahas mengenai pengenalan etap, kemudian training yang kedua membahas konektivitas dua software menggunakan plugin CSX Rapid, di mana CSX Rapid yang pernah kita trainingkan juga itu menghubungkan antara dua software CNC seperti Tab, SAP dan lain-lain, itu menghubungkan dengan Rapid. Kemudian jadi Autodesk ini adalah sebuah perusahaan Amerika fokus pada 2 dan 3 dimensi. Itu desain perangkat lunak, itu digunakan dalam arsitek, rekayasa, dan konstruksi bangunan, manufaktur dan media dan hiburan. Itu adalah produk dari Autodesk. Kemudian di sini ini adalah produk-produk Autodesk, merupakan top produk Autodesk seperti AutoCAD, di mana AutoCAD ini biasa disebut dengan basic tools juga karena kemudahannya dalam mengerjakan gambar 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Kemudian di sini ada juga Civil 3D. Civil 3D ini digunakan untuk bagi yang merencanakan jalan, lahan, dan lain-lain. Itu untuk Civil 3D. Nah, kemudian ada Revit akan kita bahas lebih mendalam lagi. Selanjutnya ini hal-hal yang akan dibahas. Ini adalah ruang lingkupnya, apa yang dimaksud dengan Revit itu sendiri, kemudian tampilan awal Revit, serta tampilan user base daripada Revit itu sendiri. Apa itu Revit? Jadi di sini Autodesk Revit adalah software yang berbasis Building Information Modeling atau BIM oleh Autodesk. Ini untuk desain arsitek, struktur, serta mechanical, electrical, dan plumbing atau MEP. Kira-kira seperti itu penjelasan dari Revit. Nah, di sini saya sedikit membahas mengenai BIM. Di sini ada BIM, Building Information Modeling. Ataupun untuk pembahasan khusus BIM ini tidak sesingkat yang ada di slide. Untuk membahas BIM sendiri mungkin di lain waktu khusus untuk mengangkat topik mengenai BIM. Jadi BIM atau Building Information Modeling suatu konsep alur kerja dengan berbasis 3 dimensi modeling, di mana seluruh proses kerja dibuat dalam 3 dimensi. Nah, BIM ini atau Building Information Modeling atau biasa juga diartikan modeling bangunan dengan informasi. Perlu diperhatikan bahwa BIM bukan CAD, BIM bukan software yang harus diingat. Jadi kesimpulannya, BIM adalah proses menghasilkan dan mengelola data bangunan dalam siklus proyeknya dengan menggunakan 3 dimensi secara real time. Software bangunan pemodelan dinamis untuk meningkatkan produktivitas dalam pembangunan, baik desain dan konstruksi. Proses ini menghasilkan informasi model bangunan juga disingkat dengan BIM, yang meliputi bangunan geometri, hubungan spasial, informasi geografis, dan jumlah dan sifat dari komponen bangunan. Nah, di sini bisa dilihat BIM dalam levelnya. Ada beberapa tingkat, bisa dilihat di situ. BIM 3D itu disebut juga dengan model digital 3 dimensi. Banyak yang sudah mengetahui, tetapi kadang masih banyak orang yang salah memahaminya. Jika orang pada umumnya kenal gambar 3D atau 3 dimensi, itu hanya sebatas gambar yang mempunyai 3 sisi. Maka yang dimaksud dengan BIM 3D adalah model 3 dimensi bangunan yang sudah berisi parameter, informasi, komponen yang lebih detail.
yang pastinya bisa diintegrasikan ke berbagai platform dan ditingkatkan ke dimensi selanjutnya. Nah, di situ juga ada selanjutnya, ini adalah BIM 4D. BIM 4D berkolaborasi dengan data dan scheduling. BIM 4D adalah tingkatan selanjutnya dari BIM 3D. Pada tingkatan ini, bentuk model 3D dikombinasikan dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang akan menghasilkan animasi urutan pekerjaan sesuai jadwal pekerjaan. Kira-kira begitu penjelasan dari BIM 4D. Selanjutnya BIM 5D berkolaborasi dengan data, estimasi atau kuantitas dan harga. BIM 5D disebut juga dengan quantity take-off. Jika sebelumnya perhitungan volume masih dilakukan secara manual dengan bantuan Excel misalnya, maka dengan menggunakan model BIM, perhitungan volume dilakukan secara otomatis, akurat, dan cepat. Kemudian selanjutnya BIM 6D. Mengenai level, BIM 6D ini merupakan analisis energi pada suatu bangunan. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui berapa besar rencana penggunaan energi suatu bangunan melalui model digital. Nah, outputnya dari BIM 6D ini adalah beberapa besaran energi listrik yang digunakan dalam 1 kWh selama 1 tahun. Itu adalah contohnya. Dari output ini kita bisa melihat apakah bangunan tersebut nantinya hemat energi atau tidak. Nah, untuk BIM 7D ini tingkatan yang terakhir. BIM 7D disebut juga facility management. Nah, tingkatan ini biasa digunakan ketika bangunan sudah masuk masa operasional dan perawatan. Nah, penggunaan BIM 7D ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi ketika perawatan rutin aset-aset dalam bangunan. Nah, seperti aset-asetnya itu adalah AC, pemipaan, pompa, kaca, dan sebagainya. Nah, itu adalah level dari BIM sampai 7 dimensi. Mudah-mudahan penjelasan sesingkat begini bisa dimengerti walaupun hanya sebagian penjelasannya.